Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldira Bagas Bramantio, NIM F33180005, ingin mempresentasikan bab 12 tentang kas dan rekening giro Bank Indonesia. Kas adalah mata uang kertas dan logam baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Termasuk dalam kas adalah mata uang rupiah yang ditarik dari peredaran dan masih dalam masa tenggang untuk penukarannya kepada Bank Indonesia. Dalam pengertian kas ini tidak termasuk komemoratif koin, emas batangan, dan mata uang emas, serta valuta asing yang tidak berlaku lagi. Kas perlu diatur agar tidak terjadi kekurangan dalam memenuhi kewajiban bank dan tidak berlebihan. Kas yang berlebihan akan menimbulkan biaya opportunity. Penyebab perubahan posisi saldo kas di bank. 1. Penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. 2. Penyetoran kepada atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. 3. Penggunaan untuk transaksi intern bank. Petty cash. Petty cash adalah dana khusus yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Pengeluaran-pengeluaran yang relatif kecil ini sebagian besar terjadi di internal bank dan perlu dibukukan tersendiri dalam rekening dana kas kecil. Sistem pencatatan petty cash. Sistem dana tetap atau impress fund system. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mencatat debit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip, sehingga saldo dana kas kecil akan tetap bila arsip tersebut diperhitungkan. Yang kedua, ada sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system. Dalam sistem ini, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil, akan didebit biaya-biaya atau hutang yang bersangkutan yang dikeluarkan dan mengkredit rekening dana kas kecil, sedangkan pada saat pengisian kembali berarti akan menambah dana kas kecil yang belum dipakai dengan cara mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Giro Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank umum atau komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dana pada giro BI merupakan penyediaan likuiditas. Dengan giro BI, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing dan transfer. Di samping itu, dapat digunakan untuk membayar penarikan deposito yang relatif besar, pemberian kredit, dan sebagainya. Giro wajib minimum Bank Indonesia. Giro wajib minimum atau statutory reserve atau yang untuk selanjutnya disebut GWM adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga bank adalah kewajiban bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Kriteria pemenuhan giro wajib minimum. 1. GWM dalam rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam rupiah. 2. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 1 triliun rupiah sampai dengan 10 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah. 3. Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 10 triliun rupiah sampai dengan 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah. Kemudian, bank yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan 1 triliun rupiah tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM. Selanjutnya, bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari 50 triliun rupiah wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah. Bahwa pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu, maka masih perlu ditambah persentase tambahan GWM terkait dengan posisi loan to deposit ratio.
Tata cara pemeliharaan dan perhitungan giro wajib minimum. Bank wajib memelihara GWM secara harian. Kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening giro bank pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya. Rumus perhitungannya, jumlah harian saldo rekening giro bank yang tercatat di BI setiap hari dalam satu masa laporan dibagi dengan rata-rata harian jumlah DPK bank dalam satu masa laporan pada 2 masa laporan sebelumnya, kemudian dikalikan dengan 100%. Jenis DPK dalam rupiah. Yang pertama ada giro nasabah, kemudian ada simpanan berjangka, tabungan, kewajiban, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jenis DPK dalam valuta asing. Yang pertama ada giro, kedua simpanan berjangka, kemudian kewajiban-kewajiban lainnya. Sanksi pelanggaran giro wajib minimum. Yang pertama, pendebitan rekening giro bank sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM. Dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebitan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebitan saldo pada rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya. Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia dapat langsung mendebit atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldriwa Fitria Salsabila dengan NIM F3318006. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai investasi jangka pendek bab 13. Bank komersial selalu dihadapkan pada pengelolaan likuiditas yang berhubungan dengan dana yang likuid harus dipertahankan. Bank sebaiknya tidak kekurangan maupun kelebihan likuiditas. Bila terjadi kelebihan, maka dapat diinvestasikan dalam jangka pendek. Keuntungannya selain dapat penghasilan juga dapat dijual sewaktu-waktu. Investasi ini harus memiliki likuiditas pasar yang tinggi. Artinya, sekuritas yang mudah dijual dan mudah dibeli. Sekuritas ini disebut dengan sekuritas unggulan. Investasi jangka pendek dapat dikelompokkan menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu investasi yang beresiko, yang kedua investasi tanpa resiko. Investasi yang beresiko adalah investasi pada sekuritas yang bisa menimbulkan resiko, karena return yang diperoleh di masa depan belum ada kepastian. Contohnya, investasi pada obligasi maupun saham jangka pendek yang diperdagangkan di pasar modal. Yang kedua, investasi tanpa resiko. Investasi jangka pendek yang bebas resiko di Indonesia adalah investasi pada sertifikat Bank Indonesia. Investasi jangka pendek, obligasi dan saham. Investasi jangka pendek bertujuan untuk dijual kembali dalam jangka pendek, bukan untuk menguasai perusahaan emiten. Pembelian sekuritas jangka pendek lazimnya dicatat sebagai harga perolehan, di mana harga beli ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan seperti biaya komisi broker dan lain sebagainya. Bila pembelian tidak sama dengan tanggal pembayaran bunga, maka timbul bunga berjalan yang merupakan piutang bunga yang dicatat dalam rekening pendapatan bunga. Penetapan pemenang lelang SBI. Yang pertama, dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga tetap, maka penawaran kuantitas yang masuk dari setiap peserta lelang dinyatakan diterima sebagai pemenang lelang. Yang kedua, Bank Indonesia dapat menyesuaikan kuantitas pemenang lelang sebagaimana yang dimaksud dengan angka 1. Yang ketiga, dalam hal lelang SBI dilakukan dengan metode harga beragam atau variable rate. Maka, pemenang lelang SBI ditetapkan dengan cara yang pertama,
Bank Indonesia menetapkan SOR dilakukan dengan metode harga beragam. Yang kedua, kuantitas lelang SBI yang dimenangkan oleh setiap peserta lelang dihitung sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto lebih rendah dari SOR yang ditetapkan, maka peserta lelang yang bersangkutan memperoleh seluruh penawaran SBI yang diajukan. Yang kedua, dalam hal peserta lelang mengajukan penawaran tingkat diskonto sama dengan SOR yang ditetapkan, maka peserta lelang bersangkutan memperoleh seluruh atau sebagian yang dihitung secara proporsional. Jika kita menggunakan penilaian investasi jangka pendek berdasarkan yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar, menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan harga perolehan. Yang kedua, mencatat harga pasar investasi jangka pendek. Yang ketiga, membandingkan untuk memilih yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Yang selanjutnya, sertifikat Bank Indonesia. Bank komersial selalu dihadapkan dengan masalah likuiditas karena harus menjaga kepercayaan masyarakat. Pengelolaan likuiditas berhubungan dengan dana likuid yang harus dipertahankan. Bank tidak boleh kelebihan atau kekurangan likuiditas. Bila bank kelebihan likuiditas, maka bank dapat menempatkan dana tersebut dalam bentuk SBI atau sertifikat Bank Indonesia. Selain mendapatkan penghasilan, SBI dapat dijual sewaktu-waktu apabila perusahaan itu membutuhkan. SBI merupakan instrumen yang memiliki likuiditas pasar yang tinggi, mudah diperjualbelikan, dan bebas risiko. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sebagai otoritas moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai rupiah. Pencatatan transaksi pembelian sertifikat Bank Indonesia. Pencatatan transaksi Bank Indonesia adalah pemenang lelang SBI yang bertindak sebagai pembeli SBI untuk investasi jangka pendek. Pencatatan SBI tentu sebesar harga perolehan, di mana merupakan selisih antara nilai nominal dengan nilai tunai yang dicatat sebagai pendapatan bunga diterima di muka. Karakteristik sertifikat Bank Indonesia. Yang pertama, SBI memiliki satuan unit sebesar 1 juta rupiah. SBI diterbitkan tanpa warkat atau sertifikat. Yang ketiga, SBI dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang keempat, jangka waktu SBI sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 12 bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari dan terhitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai tanggal jatuh tempo. Yang kelima, SBI diterbitkan dan diperdagangkan dengan sistem diskonto. Yang keenam, nilai tunai transaksi dihitung berdasarkan diskonto murni. Yang terakhir, nilai diskon sama dengan nilai nominal dikurangi nilai tunai. Pencatatan transaksi pembelian SBI. Pencatatan transaksi sertifikat Bank Indonesia adalah pemenang lelang SBI yang bertindak sebagai pembeli SBI untuk investasi jangka pendek. Pencatatan SBI tentu sebesar harga perolehan. Selisih antara nilai nominal dengan nilai tunai dicatat sebagai pendapatan bunga diterima di muka. Kecepatan. Prinsip dan persyaratan perdagangan SBI. Yang pertama, SBI diterbitkan melalui mekanisme lelang. Yang kedua, lelang SBI dilakukan berdasarkan target kuantitas dengan mempertahankan tingkat suku bunga atau diskonto yang terjadi. Yang ketiga, penerbitan SBI berjangka waktu 1 bulan dilakukan dengan metode fixed rate. Yang keempat, Bank Indonesia mengumumkan rencana pelelangan paling lambat 1 hari kerja sebelum pelaksanaan melalui pipu atau sarana lain. Yang kelima, pelaksanaan lelang dilaksanakan hari Rabu atau hari kerja lainnya.
Yang keenam, tanggal jatuh tempo SPI ditetapkan hari Kamis atau hari kerja lainnya. Nah, yang ketujuh, peserta lelang itu dibedakan menjadi dua, yaitu peserta lelang langsung dan peserta lelang tidak langsung. Selanjutnya, yang kedelapan, bank hanya dapat mengajukan penawaran lelang SPI hanya untuk kepentingan diri sendiri. Yang kesembilan, pialang dilarang mengajukan penawaran lelang SPI untuk kepentingan diri sendiri. Yang kesepuluh, peserta lelang SPI bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran lelang SPI yang diajukan. Yang ke-11, peserta lelang SPI tidak dikenakan sanksi penghentian sementara atau permanen sebagai peserta BI SSSS. 12. Bank Indonesia hanya menerima pengajuan transaksi dari peserta lelang dan menggunakan data yang diajukan peserta langsung. Yang ke-13, Bank Indonesia melakukan settlement dana dan settlement surat berharga pada hari kerja setelah pelaksanaan. Yang terakhir, peserta wajib menyediakan dana sebesar jumlah transaksi lelang SPI yang dimenangkan. Pelaksanaan dan pengajuan penawaran lelang SPI. Pengajuan penawaran lelang sertifikat Bank Indonesia meliputi penawaran kuantitas dan tingkat diskonto menurut jangka waktu SPI yang akan diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengajuan penawaran kuantitas dari setiap peserta lelang SPI sekurang-kurangnya 1000 unit atau 1 miliar dan selebihnya dengan kelipatan 100 unit atau 100 juta. Yang kedua, penawaran tingkat diskonto adalah kelipatan 0,0625%. Penilaian investasi jangka pendek untuk sekuritas berisiko. Pada dasarnya, perolehan investasi jangka pendek ada 3. Yang pertama yaitu harga perolehan, yang kedua harga pasar, yang ketiga yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar. Harga perolehan, bila investasi sementara dinilai dengan harga perolehan, maka tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian, akan tetapi harus diungkap dalam laporan keuangan. Harga pasar dilakukan jikalau harga pasar sekuritas tersebut lebih kecil dari harga perolehannya, sesuai dengan prinsip konservatif dalam pelaporan keuangan. Yang terendah di antara harga perolehan atau harga pasar ada 3 juga kriterianya. Yang pertama, harga perolehan lebih besar dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga pasar. Yang kedua, harga perolehan lebih kecil dari harga pasar, maka disajikan sebesar harga perolehan. Yang ketiga, harga perolehan sama dengan harga pasar, maka disajikan sebesar harga pasar atau harga perolehan. Tata cara sertifikat Bank Indonesia Repo dengan Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia yang telah dibeli oleh peserta lelang dapat dibeli kembali oleh Bank Indonesia dengan syarat Bank Indonesia melakukan SPI Repo melalui mekanisme non-lelang. Yang kedua, Bank Indonesia mengumumkan tingkat diskonto SPI Repo yang berlaku pada hari transaksi dengan mencantumkan antara lain nominal transaksi dan seri SPI yang direpokan dengan memperhatikan ketentuan. Persyaratan transaksi sertifikat Bank Indonesia Repo dengan Bank Indonesia. Yang pertama, SPI yang dapat dijual secara repo kepada Bank Indonesia adalah A. SPE milik bank yang tercatat dalam rekening perdagangan pada hari penjualan transaksi. B. Memiliki sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 hari kerja. Yang kedua, jumlah SPI milik bank yang dapat dijual secara repo kepada Bank Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 50% dari jumlah kepemilikan SPI yang tercatat pada rekening perdagangan pada 1 hari kerja sebelum pengajuan SPI Repo. Yang ketiga, jangka waktu SPI Repo adalah 1 hari.
Dalam hal pengajuan transaksi dilakukan pada 1 hari kerja sebelum hari libur, maka tanggal jatuh waktu SPI direpokan ditetapkan pada hari kerja berikutnya. Yang keempat, tingkat diskonto SPI repo ditetapkan sebesar nilai tertinggi dari A. Rata-rata tertimbang suku bunga PUAP sesi pagi jangka waktu 1 hari pada 1 hari kerja sebelum transaksi ditambah 100 basis point. B. Rata-rata tertimbang tingkat diskonto SPI jangka waktu 1 bulan pada lelang terakhir ditambah 100 basis point. Yang kelima, perhitungan jumlah dari dalam diskonto SPI repo berdasarkan hari kalender. Yang keenam, penyelesaian SPI repo dilaksanakan pada hari transaksi. Yang ketujuh atau yang terakhir, bank wajib memiliki saldo rekening giro rupiah di Bank Indonesia yang mencukupi untuk keperluan settlement dana pada saat settlement pembelian kembali SPI secara repo. Pembatalan transaksi lelang sertifikat Bank Indonesia. Pembatalan transaksi dikenakan hanya untuk nomor seri SPI yang tidak dapat dilakukan settlement dana seluruhnya. Atas batalnya transaksi tersebut, maka bank yang mengajukan pembatalan transaksi lelang akan dikenakan sanksi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alifa Soekarnovantika, NIM F3318008 akan menjelaskan bab 15 yaitu akuntansi kredit yang diberikan. Yang pertama, pendahuluan. Bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkan dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bank. Kontribusi pendapatan bunga kredit di Indonesia masih mendominasi pendapatan bank dibanding dengan fee-based income. Kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Di bab 15 ini kita membahas 4 subbab. Yang pertama ada jenis kredit yang diberikan, yang kedua ada pembungaan kredit, yang ketiga akuntansi perkreditan, yang keempat pelakuan akuntansi bunga kredit, yang kelima ada kredit sindikasi, yang keenam ada restrukturisasi kredit, yang ketujuh ada perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Yang pertama, jenis kredit yang diberikan. Jenis kredit yang diberikan oleh bank sangat bervariasi. Namun secara umum jenis pemberian kredit dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, menurut bentuknya. Pemberian kredit menurut bentuknya ada kredit rekening koran, yaitu dalam hal ini debitur diberikan hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar platform yang ditetapkan bank. Yang kedua ada installment loan. Kredit ini adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara terstruktur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur dengan nilai kontan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Yang kedua ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama ada kredit jangka pendek yang berjangka waktu maksimal 1 tahun. Yang kedua ada kredit jangka menengah yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga ada kredit jangka panjang yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Yang ketiga ada jenis kredit menurut kegunaannya. Yang pertama ada kredit modal kerja, diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha debitur. Yang kedua adalah kredit usaha investasi, diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha debitur. Yang ketiga adalah kredit konsumsi, diberikan untuk membiayai keperluan konsumsi debitur. Yang kedua ada pembungaan kredit. Pembungaan kredit, dalam perhitungan bunga kredit kita dapat memilih antara angsuran pokok dan angsuran bunga, dan dua hal ini memiliki perlakuan yang berbeda.
pembungaan kredit ada 3. Yang pertama ada pembayaran anuitas, terdapat post numerando untuk kredit tunai dan prenumerando untuk kredit non-tunai. Yang kedua ada sliding rate. Angsuran pokok diperhitungkan tetap atau sama seperti angsuran dan bunga diperhitungkan menurut sejalan dengan berkurangnya sisa kredit. Yang ketiga ada flat rate, didasarkan pada perhitungan bunga secara prorata sesuai dengan jangka waktu kredit dan nominal kredit. Pembahasan ketiga, akuntansi perbankan. Yang pertama, ada akad kredit dan pencairan kredit dilakukan dalam suatu waktu. Pencatatannya langsung dicatat pada rekening real dan nominal tanpa didahului pencatatan pada rekening administratif. Yang kedua, akad kredit dan pencairan kredit tidak dilakukan dalam satu waktu. Dicatat pada rekening administratif terlebih dahulu dengan jurnal kredit rekening atau CR. Yang berikutnya ada pembahasan keempat tentang perlakuan akuntansi bunga kredit. Bunga kredit dibukukan tersendiri dan terpisah dengan angsuran pokok kredit. Perlakuan bunga kredit akan dilihat dari kualitas kredit yang memberikan bunga. Bila kredit tergolong lancar, maka bank bisa menerapkan accrual basis. Bila kredit bermasalah, maka bank menerapkan cash basis. Pembahasan kelima adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi adalah kerjasama pembiayaan yang secara teoritis tidak dibatasi baik dalam jumlah kredit, sektor pembiayaan, maupun lembaga keuangan yang terlibat. Ciri-ciri kredit sindikasi yang pertama, melibatkan lebih dari satu lembaga keuangan atau bank. Yang kedua, mempunyai syarat-syarat dan ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta. Yang ketiga, hanya ada satu dokumentasi kredit yang menjadi pegangan bagi bank peserta. Yang keempat, kerjasama ini diadministrasikan oleh satu agen yang sama bagi semua bank. Lalu, dalam kaitannya dengan akuntansi, pembiayaan bersama ini dilakukan di bawah koordinasi satu bank. Pembahasan keenam yaitu restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar supaya debitur dapat memenuhi kewajibannya yang dapat dilakukan antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan pokok kredit, pengambilan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, dan konversi kredit yang menjadi penyertaan modal sementara bagi perusahaan debitur. Dalam memberikan restrukturisasi kredit, bank harus melihat prospek usaha debitur. Apakah prospek usahanya baik? Jika baik, bank akan memberikan restrukturisasi kredit. Jika kurang baik atau tidak baik, maka bank tidak akan memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur tersebut. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit. Perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit pada prinsipnya dilaksanakan sesuai dengan PSAK nomor 54 tentang akuntansi hutang bermasalah dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, nilai buku kredit setelah restrukturisasi dihitung dengan menggunakan metode berdasarkan prioritas. Yang pertama ada menggunakan nilai tunai, yang kedua nilai pasar, dan yang ketiga ada nilai agunan. Yang kedua, bank wajib menggunakan tingkat bunga efektif dari kredit sebelum restrukturisasi sebagai tingkat diskonto. Yang ketiga, bank wajib memperhitungkan selisih pada kerugian. Yang keempat, bank wajib menggunakan asumsi yang wajar sesuai dengan perkembangan yang ada. Yang kelima, pengakuan kerugian dicatat sebesar selisih antara nilai pasar dari aset atau ekuitas yang diterima dengan nilai buku kredit. Yang keenam, pengakuan kerugian atas modifikasi persyaratan kredit sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1. Perhitungan kredit. Yang berikutnya nomor 7, perhitungan kredit dapat dilakukan menurut jenis kredit dengan menggunakan metode statistika. Dan yang terakhir, bank wajib mengevaluasi kredit yang telah direstrukturisasi setiap triwulan. Apabila terdapat perbedaan yang mendasar dalam proyeksi dan realisasi dari angsuran pokok dan bunga, jangka waktu, arus kas, tingkat bunga, atau nilai transaksi agunan, bank wajib menghitung kembali kerugian yang terjadi. Sekian presentasi untuk bab 15, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Anita Widyaningrum, NIM F3318015. Untuk materi selanjutnya yaitu
Bab 18 tentang akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Aktiva produktif atau earning assets adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontingensi pada transaksi rekening administratif. Fungsi aktiva produktif yaitu memperoleh pendapatan utama bank. Dalam membentuk PPAP, bank memperhitungkan setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding dari yang berkualitas lancar hingga yang macet. Nah, untuk pembentukan PPAP ini memiliki beberapa kriteria, yaitu kriteria lancar, perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kriteria ini didasarkan pada dua hal. Yang pertama, ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga, serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Yang kedua, tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat berharga. Materi yang pertama tentang komponen aktiva produktif. Komponen aktiva produktif ada 5, yaitu yang pertama kredit, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Yang kedua, surat berharga, yaitu surat pengakuan utang wesel, obligasi, sekuritas kredit atau derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Yang ketiga, penempatan, yaitu penanaman dana bank pada bank lainnya berupa giro, call money, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya. Yang keempat, penyertaan, adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal. Komponen yang kelima, yaitu transaksi rekening administratif, adalah komitmen dan kontingensi yang terdiri dari warkat penerbit jaminan, akseptasi, irrevocable letter of credit yang masih berjalan, ekspektasi, wesel impor atas dasar letter of credit berjangka, penjualan surat berharga, standby letter of credit, serta transaksi derivatif. Materi selanjutnya yaitu metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Metode pengakuan penyisihan penghapusan ini didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Dalam mencatat penyisihan aktiva produktif menggunakan metode cadangan karena sering terjadi kerugian pada periode berikutnya setelah terjadi penempatan aktiva produktif. Padahal seharusnya dalam laporan laba rugi bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dan biaya yang harus diakui. Dalam pengakuan kerugian aktiva produktif, bank harus mengakui pada periode yang sama dengan terjadi penempatan aktiva produktif dengan membentuk cadangan penyisihan aktiva produktif. Selanjutnya, penentuan penyisihan aktiva produktif yang diklasifikasikan. Terdapat dua pendekatan, yaitu pendekatan laba rugi dan pendekatan neraca. Pendekatan laba rugi awalnya yaitu menentukan besarnya penghapusan atau penyisihan aktiva produktif yang akan disajikan dalam laporan laba rugi, sedangkan besar cadangan penyisihan ditentukan kemudian. Yang kedua, pendekatan neraca yaitu menentukan besarnya cadangan penghapusan aktiva produktif yang dineraca terlebih dahulu, kemudian menentukan cadangan penghapusan yang disajikan di laporan laba rugi. Lalu menentukan tingkat PPAP dengan metode cadangan. Terdapat dua metode cadangan, yaitu cadangan umum dan cadangan khusus. Untuk cadangan umum PPAP ditentukan dengan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. Sedangkan untuk cadangan khusus PPAP ditetapkan berdasarkan 4 jenis, yaitu yang pertama 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Yang kedua, 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Yang ketiga, 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Yang keempat,
yaitu 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. Untuk agunan yang dapat dipergunakan sebagai pengurang saham, pembentuk PPAP yaitu yang pertama ada giro, deposito, tabungan, setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing. Agunan ini dapat digunakan maksimal 100% sebagai pengurang. Yang kedua, sertifikat Bank Indonesia dan surat utang pemerintah yang dapat digunakan maksimal 100% sebagai pengurang. Agunan yang ketiga, surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal. Agunan ini dapat digunakan maksimal 50%. Yang keempat, tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut. Untuk agunannya, jika penilaiannya dilakukan belum melampaui 6 bulan, maka sebesar 70%. 6-18 bulan sebesar 50%, dan 18-30 bulan sebesar 30%. Untuk kegiatan penilaian agunan dilakukan oleh jasa penilai atau penilai independen. Lalu, untuk penilaian terdapat terminologi, yaitu ada nilai pasar, kalkulasi biaya, dan kapitalisasi pendapatan. Untuk nilai pasar adalah jumlah uang yang diperoleh dari transaksi jual-beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi. Untuk kalkulasi biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktiva yang baru setelah dikurangi dengan penyusutan. Untuk yang ketiga yaitu kapitalisasi pendapatan adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam jangka waktu 5-10 tahun. Lalu penghapus bukuan kredit macet. Untuk penghapus bukuan adalah dikeluarkan dari neraca bank. Walaupun telah dikeluarkan dari neraca bank, untuk kredit tetap harus ditagih hingga lunas. Nilai pokok kredit dan bunga yang macet dan harus dihapus bukukan dibebankan kepada rekening penyisian penghapusan kredit. Nah, untuk ini adalah untuk tabel perhitungan PPAP. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada modul halaman 268. Perkenalkan, nama saya Aprilia Putri Damayanti, NIM F33180116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aktiva tetap. Nah, aktiva tetap yang dimaksud adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasional bank, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, serta tidak dimaksudkan untuk dijual. Kemudian, aktiva tetap adalah aktiva tidak produktif, sehingga jumlahnya perlu dibatasi. Karena di samping akan kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan, juga berakibat pada kesulitan likuiditas. Nah, untuk pengadaan aktiva tetap ini bisa dilakukan oleh kantor pusat ataupun kantor cabang. Nah, untuk pembelian aktiva tetap dalam jumlah yang relatif besar menjadi kewenangan kantor pusat. Nah, sementara untuk pembelian aktiva tetap dalam jumlah yang relatif kecil dapat ditangani langsung oleh kantor cabang. Pencatatan aktiva tetap. Pada prinsipnya, aktiva tetap yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah dengan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut bisa digunakan. Sehubungan dengan pencatatan-pencatatan di atas, maka pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, yang dimaksud dengan pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Contohnya adalah pembayaran untuk pembelian mobil, biaya balik nama, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada pengeluaran pendapatan. Yang dimaksud dengan pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Contohnya adalah pembelian oli, bensin, reparasi, dan lain sebagainya. Aktiva tetap dapat diperoleh melalui berbagai macam cara, di antaranya yang pertama, perolehan aktiva tetap melalui pembelian, baik itu pembelian secara tunai ataupun pembelian secara kredit. Selanjutnya, perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga, dengan aktiva yang sejenis, aktiva yang tidak sejenis. Selain itu bisa juga perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri, dan juga perolehan aktiva tetap dari sumbangan, hibah, hadiah. Perolehan aktiva tetap melalui pembelian secara tunai. Ada 2 contoh. Yang pertama, Bank ABC Semarang membeli tanah seluas 300 meter persegi. Harga per meternya adalah 1 juta, untuk biaya perataan tanahnya 5 juta,
biaya notaris 7.500.000 dan biaya perantaranya 15 juta. Nah, karena di depan tadi sudah dijelaskan bahwa aktiva tetap itu dicatat sebesar harga perolehan, maka dari itu jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah di debit sebesar 327.500.000 dan kas di kredit sebesar 327.500.000. Didapat dari harga beli tanah itu sendiri adalah 300 juta ditambah biaya lain-lain seperti biaya perataan, notaris, dan biaya perantara, sehingga didapatilah 327.500.000 sebagai harga perolehan. Nah, untuk contoh yang kedua, dibeli tanah beserta gedung yang berdiri di atasnya seharga 500 juta. Biaya untuk notaris 12.500.000 dan biaya perantaranya 25 juta. Berdasarkan perkiraan dari konsultan jasa penilai, diperkirakan bahwa harga tanah 400 juta dan harga gedung 120 juta. Pembelian dilakukan secara tunai. Maka kita harus menghitung harga dari perolehan tanah itu sendiri dan harga perolehan gedung itu sendiri. Nah, yang harga perolehan tanah dari nilai wajar tanah dibagi sama nilai wajar total dikalikan sama harga perolehan, gitu ya. Nah, nilai wajar dari tanah itu adalah 400 juta dibagi dengan nilai wajar total 520 juta dikalikan dengan harga perolehannya 537.500, didapati harga perolehan tanah 413.461.540 dan harga perolehan gedung 120 juta sebagai nilai wajar dari gedung dibagi nilai wajar total 520 juta dikalikan harga perolehan 537.500, didapati harga perolehan gedung sebesar 124.038.460. Sehingga jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah di debit sebesar 413.461.540, aktiva tetap dan inventaris gedung di debit sebesar 124.038.460, sementara kas di kredit sebesar 537.500.000. Perolehan aktiva tetap dengan pembelian secara kredit. Perolehan aktiva tetap secara kredit dapat menimbulkan biaya bunga. Untuk itu perlu dipisahkan antara pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, biaya bunga adalah pengeluaran pendapatan sehingga tidak dikapitalisasi dalam harga perolehan aktiva. Biaya bunga harus dicatat tersendiri. Contohnya, Bank Bisnis Indonesia membeli aktiva tetap berupa mobil X secara kredit kepada PT Mitra Usaha seharga 440 juta. Down payment ditentukan 200 juta, bunga 9% per tahun, jangka waktu 1 tahun, persetujuan 3 Maret 2017, realisasi pembelian secara kredit 6 Maret 2017, dan angsuran pokok setiap awal bulan dan angsuran bunga juga setiap awal bulan. Tanggal 3 Maret 2017 itu terjadi pembayaran uang muka atau down payment sebesar 200 juta. Jurnal yang diperlukan adalah uang muka di debit sebesar 200 juta dan kas di kredit sebesar 200 juta. Kemudian tanggal 6 Maret 2017 ada realisasi pembelian gitu. Nah, ini itu karena sebelumnya tanggal 3 Maret 2017 itu sudah melakukan pembayaran, maka sudah diakui menjadi aktiva tetap gitu ya. Jadi jurnalnya adalah aktiva tetap dan inventaris mobil di debit sebesar 200 juta dan uang muka di kredit sebesar 200 juta. Selanjutnya ini masuk pada perhitungan angsuran pokok dan angsuran bunga yang akan dibayarkan setiap awal bulan gitu. Nah, awalnya itu kan mobil X itu dihargai sebesar 440 juta. Tetapi tadi sudah ada pembayaran down payment ataupun uang muka sebesar 200 juta. Sehingga utang yang tersisa itu tinggal 240 juta. Sehingga angsuran pokoknya 240 juta dibagi dengan 12 bulan. Nah, dapatlah 20 juta. Itu adalah angsuran pokok per bulannya ya. Kemudian untuk angsuran bunga 240 juta tadi dikalikan dengan persentase bunga 9% per tahun, itu dikalikan sama 9%, kemudian dibagi dengan 12 bulan. Nah, didapati 1.800.000 itu adalah angsuran bunga per bulannya. Tanggal 6 Maret 2017, jurnal untuk mengakui utang pembelian angsuran.
Di debit, biaya bunga yang ditangguhkan sebesar 21.800.000 dan di kredit, utang pembelian angsuran sebesar 21.800.000. Didapat dari angsuran pokok 20 juta ditambah dengan angsuran bunga 1.800.000 yang perhitungannya sudah dijelaskan di awal. 6 Maret 2017, ini ada jurnal untuk mengakui pembayaran atas utang pembelian angsuran gitu. Nah, makanya jurnalnya utang pembelian angsuran itu di debit sebesar 21.800.000 dan kas di kredit sebesar 21.800.000. Kemudian karena pembelian secara kredit tadi dijelaskan di awal bahwa biaya bunga harus diakui secara terpisah gitu ya. Makanya timbullah jurnal biaya bunga di debit sebesar 1.800.000 dan biaya bunga ditangguhkan sebesar 1.800.000. Perolehan aktiva tetap dengan pertukaran surat berharga. Perolehan aktiva tetap dengan pertukaran surat berharga akan dinilai sebesar nilai wajar. Bila tidak diperoleh nilai wajar, maka didasarkan pada nilai sekuritas. Nah, perbedaan nilai pasar sekuritas dengan nilai nominal dicatat sebagai agio ataupun disagio. Nah, agio sekuritas adalah selisih nilai pasar dan nilai nominal. Disagio sekuritas adalah selisih nilai pasar sekuritas di bawah nilai nominal. Nah, contohnya gini. Ada Bank ABC membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dengan cara ditukar dengan saham biasa sebanyak 10.000 lembar, harga per lembarnya itu Rp100.000 dengan kurs 102% gitu ya. Kemudian jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah di debit sebesar 1.020.000.000 dan saham biasa di kredit 1 miliar dan agio saham di kredit sebesar 20 juta. Nah, ini muncul agio saham itu karena nilai pasar sekuritasnya itu kan 1.020.000.000 itu di atas nilai nominal. Nilai nominalnya itu cuma 1 miliar. Jadi ada selisih 20 itu diakui sebagai agio saham. Perolehan aktiva tetap dengan pertukaran aktiva yang tidak sejenis. Nah, ini dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh. Perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan pada tanggal transaksi harus dicatat sebagai laba atau rugi pertukaran. Contoh yang pertama itu pertukaran dengan aktiva tidak sejenis tapi menimbulkan laba pertukaran gitu. Bank ABC membuka kantor cabang, kemudian membeli tanah seluas 300 meter persegi. Harga tanah per meternya itu 1 juta. Kemudian perolehan tanah itu dengan cara ditukar dengan mobil seharga 300 juta yang telah disusutkan sebesar 60 juta. Nah, Bank ABC itu juga membayar uang tunai 40 juta. Nah, ini perhitungannya kita menghitung dulu harga buku mobilnya. Itu kan tadi 300 juta, harga awalnya ya 300 juta. Kemudian dikurangi dengan yang disusutkan 60 juta didapati 240 juta. Nah, tadi sudah, kemudian kan dia harus masih membayar uang tunai 40 juta ya. Nah, kita menghitung laba pertukaran atau rugi pertukaran. Nah, harga dari aset yang akan diperoleh dikurangi dengan uang yang akan diberikan dan harga buku mobil yang akan ditukarkan gitu. Jadi 300 juta dikurangi dari 40 juta ditambah 240 juta itu kan 280 juta ya. Dikurangi dari 300 juta didapati 20 juta. Yang menandakan bahwa dia adalah menimbulkan laba pertukaran gitu. Nah, kemudian jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah di debit itu 300 juta, akumulasi depresiasi mobil di debit 60 juta, aktiva tetap dan inventaris mobil di kredit 300 juta, kas di kredit 40 juta, dan laba pertukaran di kredit 20 juta. Nah, contoh yang kedua ini adalah pertukaran dengan aktiva tidak sejenis tapi menimbulkan rugi pertukaran. Nah, contohnya itu adalah Bank ABC kan dia membuka kantor cabang. Nah, maka dari itu dia membeli tanah seluas 300 meter persegi, harga per meternya itu 1 juta. Nah, perolehan tanah itu dengan ditukar dengan mobil seharga 300 juta yang telah disusutkan 80 juta dan Bank ABC juga masih membayar uang senilai 100 juta. Kemudian pertama kita harus mencari harga buku mobilnya. Harga bukunya itu diperoleh dari 300 juta, itu kan harga mobil awal ya. Kemudian yang udah disusutkan 80
Jadi harga buku mobilnya 220 juta gitu. Nah, kita mencari laba atau rugi pertukaran dari harga dari tanah itu tadi 300 dikalikan 1 juta didapati 300 juta, kemudian dikurangi dengan uang yang dibayarkan 100 juta, kemudian masih dikurangi lagi dengan harga buku dari mobil 220 juta. Nah, didapati 20 juta itu dia mengalami rugi penukaran. Maka jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah di debit sebesar 300 juta, akumulasi depresiasi mobil di debit 80 juta, rugi penukaran di debit 20 juta, aktiva tetap dan inventaris mobil di kredit 300 juta, dan kas di kredit sebesar 100 juta. Kemudian perolehan aktiva tetap dengan pertukaran aktiva yang sejenis gitu. Nah, ini dinilai sebesar nilai wajar dari aktiva yang diperoleh. Nah, perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar yang akan diterima dalam hal terjadi kerugian maka langsung diakui, sementara kalau terjadi laba maka harus ditangguhkan gitu. Nah, untuk contoh yang pertama ini pertukaran dengan aktiva sejenis tapi terjadi laba. Nah, sebuah mobil sedan A itu seharga 120 juta telah disusutkan 40 juta dan kemudian ditukar dengan mobil sedan B seharga 100 juta. Nah, kita pertama nyari laba atau rugi pertukaran ya. Nah, yang mobil sedan yang baru itu kan harganya 100 juta dikurangi dengan nilai buku dari mobil sedan yang lama atau mobil sedan A. Nah, nilai buku dari mobil sedan yang lama itu 120 juta dikurangi dengan 40 juta yang tadi sudah disusutkan gitu ya. Maka diperoleh hasil 80 juta. Nah, kemudian dikurangi dari 100 juta didapati 20 juta yaitu merupakan laba. Nah, kalau misalkan ada terjadi laba gitu, maka dia harus ditangguhkan, yaitu dia mengurangi dari harga perolehan aktiva yang baru gitu. Jadinya harga perolehan aktiva yang baru itu kan 100 juta dikurangi dari laba tadi 20 juta. Makanya didapati harga perolehan aktiva tetap yang baru itu menjadi 80 juta. Maka jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris mobil B itu 80 juta, kemudian akumulasi depresiasi mobil A itu di debit itu 40 juta, dan aktiva tetap inventaris mobil A yang dikredit adalah 120 juta. Nah, untuk contoh yang kedua ini itu pertukaran dengan aktiva yang sejenis namun menimbulkan rugi pertukaran. Contohnya sebuah mobil Toyota Kijang lama itu dihargai 40 juta, itu sudah disusutkan 10 juta, kemudian akan ditukar dengan Toyota Kijang yang baru seharga 150 juta. Dalam pertukaran ini bank itu menyerahkan pembayaran tunai 130 juta. Nah, harga buku dari Kijang yang lama tadi 40 juta sudah disusutkan 10 juta. Jadi harga buku Kijang yang lama itu 30 juta. Kita mau mencari laba atau rugi pertukaran gitu ya. Nah, yang 100 harga dari Toyota Kijang yang baru itu kan 150 juta. Nah, itu dikurangi dengan uang yang dibayarkan oleh bank tadi 130 juta. Nah, masih dikurangi dengan harga buku dari mobil Kijang yang lama itu 30 juta. Nah, didapati 10 juta itu rugi pertukaran gitu. Jadi jurnal yang dibutuhkan adalah aktiva tetap dan inventaris mobil baru itu di debit 150 juta, akumulasi depresiasi mobil lama di debit 10 juta, rugi pertukaran di debit 10 juta, aktiva tetap dan inventaris mobil lama di kredit 40 juta, dan kas di kredit itu sebesar 130 juta. Selanjutnya ada perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Nah, untuk memperoleh aktiva tetap dan inventaris itu bank dapat membuat sendiri. Nah, contoh pembuatan almari misalnya, meja, perabotan, dan lain-lain sebagainya. Nah, bank itu dapat mempekerjakan tukang kayu untuk membuat sesuai dengan desain yang diinginkan oleh bank. Harga perolehan aktiva tetap yang dibuat itu meliputi semua biaya yang berkenaan dengan pembuatan sampai dengan aset tersebut atau aktiva tersebut itu siap untuk digunakan.
Biayanya meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Perolehan aktiva tetap dari sumbangan hibah hadiah. Pencatatan aktiva dari hibah ataupun hadiah itu sebesar harga pasar. Tapi bila untuk memperoleh aktiva ini perlu pengorbanan, maka bank hanya akan menerima nilai bersihnya. Contoh yang pertama itu tanpa ada tambahan biaya yang dikeluarkan oleh bank. Contohnya Bank ABC menerima hibah dari pemerintah berupa tanah dan gedung. Harga pasarnya itu 400 juta untuk tanah dan harga pasar untuk gedung itu adalah 200 juta. Nah, maka jurnal yang diperlukan itu aktiva tetap dan inventaris tanah itu didebit 400 juta, aktiva tetap dan inventaris gedung didebit 200 juta, dan modal hibah dikredit sebesar 600 juta. Untuk contoh yang kedua ini, bank harus mengeluarkan biaya tambahan untuk dapat menerima hibah dari pemerintah. Contohnya Bank ABC itu menerima hibah dari pemerintah berupa tanah dan gedung. Harga pasar dari tanah itu 400 juta dan harga pasar dari gedung itu 200 juta. Kemudian bank mengeluarkan biaya sebesar 50 juta. Nah, kan tadi dijelaskan di awal ya, bahwa kalau misalkan perlu mengorbankan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu untuk mendapatkan hibah ataupun hadiah, maka bank itu hanya akan menerima nilai bersihnya saja. Maka jurnal yang diperlukan adalah aktiva tetap dan inventaris tanah didebit sebesar 400 juta, aktiva tetap dan inventaris gedung didebit sebesar 200 juta, modal hibah dikredit 550 juta, dan kas dikredit sebesar 50 juta. Pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap. Nah, untuk menggunakan aktiva tetap bank, maka diperlukan biaya. Biaya-biaya ini adalah pengeluaran pendapatan sehingga dibukukan tersendiri. Nah, biaya yang dimaksud: 1. Biaya reparasi pemeliharaan. Yang kedua, biaya penggantian yang relatif kecil. Nah, jurnal yang diperlukan untuk membukukan pengeluaran itu pertama, bila biaya reparasi dan pemeliharaan itu tidak menambah umur, maka jurnalnya biaya reparasi dan pemeliharaan itu didebit dan kasnya dikredit. Nah, kalau biaya reparasi dan pemeliharaan itu menambah umur, maka akumulasi aktiva tetap didebit dan kas dikredit. Khusus biaya penggantian yang relatif besar, maka harus diperhitungkan nilai komponen aset tetap yang diganti. Nah, nilai yang diganti harus dikeluarkan dari buku, kemudian dicatat nilai penggantian yang baru ke dalam buku. Contohnya, bank itu telah melakukan penggantian bagian mobil yang telah disusutkan 80%, sebuah suku cadang sekitar 10% itu diganti dengan harga 50 juta secara tunai kan. Terus sementara harga mobil waktu pembelian itu adalah 400 juta. Nah, perhitungannya itu jadi harga perolehan suku cadang 10% yang diganti itu 40 juta didapat dari 10% dikalikan 400 juta. Kemudian akumulasi penyusutan itu kan 80% dikalikannya sama harga perolehan yang sudah yang diganti 10% tadi. Jadi kan harga perolehan tadi kan 40 juta ya. 40 juta dikalikan sama 80%. Maka diketahui bahwa akumulasi penyusutan aset tetap yang diganti itu 32 juta. Nah, kemudian dari harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan masih ada 8 juta, itu merupakan rugi penggantiannya. Nah, kemudian jurnal yang diperlukan untuk penggantian suku cadang itu adalah akumulasi penyusutan aktiva tetap didebit sebesar 32 juta dan rugi penggantian itu didebit 8 juta. Aktiva tetap mobil itu dikredit sebesar 40 juta. Nah, yang kedua itu adalah jurnal untuk mengakui pembelian suku cadang yang baru gitu. Nah, itu aktiva tetap mobil itu didebit sebesar 50 juta dan kas dikredit sebesar 50 juta. Depresiasi aktiva tetap. Mengapa ada penyusutan aktiva tetap? Penggunaan aktiva tetap yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan aktiva tetap aus. Nah, untuk itu nilai aktiva tetap harus
dialokasikan setiap periode untuk mengimbangi penurunan manfaat yang telah diberikan. Nah, penyusutan itu dilakukan karena adanya dua faktor, yaitu faktor fisik dan faktor fungsional. Yang pertama ada faktor fisik, itu terjadi ketika aktiva tersebut itu dipakai secara terus-menerus sehingga aus, baik karena umur atau karena kerusakan. Dan yang kedua ada faktor fungsional, dikaitkan dengan kemampuan untuk memenuhi produktivitas sehingga perlu diganti atau memang adanya perkembangan teknologi yang memang mengharuskan aktiva tersebut memang harus diganti. Kemudian ada beberapa metode untuk menghitung depresiasi. Yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua ada metode jam jasa, dan yang ketiga ada metode jumlah angka tahun. Nah, yang pertama metode garis lurus itu penyusutan atau depresiasi itu dapat dihitung dengan harga perolehan dikurangi dengan nilai residu, kemudian dibagi dengan umur ekonomis. Yang kedua metode jam jasa. Depresiasi bisa dihitung dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi jam jasa. Jadi hampir sama dengan metode garis lurus, hanya saja pembaginya yang membedakan gitu. Nah, untuk metode jumlah angka tahun itu kita harus mencari dulu bagian pengurangnya. Itu terdiri dari bagian pembilang dan bagian penyebut. Dan bagian pembilang itu merupakan bobot tahun yang bersangkutan, sedangkan bagian penyebut adalah jumlah angka bobot. Kemudian bagian pengurang itu dikalikan dengan harga perolehan yang sudah dikurangi dengan nilai residu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.